Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Hari ini tanggal 1 Februari, hari yang baru dan hari raya Imlek ya. Saya ucapkan selamat hari raya Imlek bagi yang merayakannya. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, bersyukur buat tahun yang baru, buat kebaikan Tuhan, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Kita boleh ada sebagaimana kita ada oleh karena kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, dirim worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Saudara, mari kita sembah lebih lagi, katakan. Holy, holy, holy are you, Lord. Amen. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, dirim and worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Katakan. Holy, holy, holy are you, Lord. Kami menyembahmu, Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, dirim and worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Kami sangat mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau yang bertahta di dalam kemuliaan. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Di hari yang baru ini Tuhan, kami mau mengucap syukur buat karya anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus, urapi kami dengan urapan yang baru. Bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan semua yang mendengar firman Tuhan pagi ini. Dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Iman kami dikuatkan, roh kami disegarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, puji Tuhan. Ya, hari ini juga hari libur, tanggal merah. Selamat menikmati
hari libur, ya. Nah, saudara, firman Tuhan hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan terkait dengan Imlek. Imlek itu tentu sangat erat kaitannya dengan simbol warna merah. Nah, kita akan menyimak apa simbol warna merah tersebut. Sebelumnya mari kita buka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai 34, cukup panjang, ya, firman Tuhan, yaitu Paulus di Athena. Ya, tidak apa-apa. Saya akan membacakannya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat, ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan itu? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang akan kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia berkekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia datang dengan adil, pada waktu ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati.
Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, perayaan Imlek ya, atau perayaan tahun baru Imlek atau Xinjia ya. Gong Hi Fat Joy ya bagi yang merayakannya. Nah, Xinjia atau Imlek, tahun baru Imlek, berhubungan dengan soal kepercayaan. Bila diperhatikan dengan seksama, ya, saudara perhatikan dengan seksama, tiap-tiap upacara yang dilakukan sepanjang tahun, ya, tiap-tiap upacara yang dilakukan sepanjang tahun baru, maka kita akan mengerti bagaimana cara mereka mencari Tuhan. Dan bagaimana mereka merasa perlu pengampunan dosa untuk dapat memiliki hidup damai sejahtera dan kekal. Nah, pada perayaan ini, ya, pada perayaan Imlek, kita melihat bahwa setiap orang saling mengucapkan selamat. Gongsi, gongsi, ya, gongsi facoy, ya. Mereka bahkan di hari raya yang lain, ya, orang selalu mengucapkan selamat, ya, bermaaf-maafan, ya. Kemudian rumah-rumah dibersihkan. Seluruh anggota keluarga memakai baju baru dan anak-anak mendapat angpau, ya, yaitu hadiah uang yang dibungkus dengan amplop warna merah. Sebab itu warna merah selalu dihubung-hubungkan, ya, kalau kita melihat perayaan Imlek, semuanya identik dengan warna merah. Sebab warna merah dihubung-hubungkan dengan musim semi dan keberuntungan. Dari hiasan rumah, ya, pakaian, aksesoris, kita lihat semuanya berwarna merah. Tanpa disadari di kalangan orang Tionghoa, sebelum mereka mengenal Kristus, mereka sudah mengerti bahkan yakin bahwa darah atau merah itu membawa keselamatan, perlindungan, rejeki, dan kebahagiaan. Sehari sebelum tahun baru Imlek atau tepat pada tahun baru Imlek, diadakan sembahyang tahun baru. Sembahyang pada saat seperti ini dapat pula disebut sembahyang Samseng dan Ngoseng, yang berarti 3 hewan atau 5 hewan. Satu hal yang perlu kita simak bahwa dalam upacara ini selalu ditandai dengan adanya hewan yang dikorbankan. Dan ada darah yang tercurah. Darah dan warna merah sangat kental bagi kalangan orang Tionghoa. Darah atau warna merah memegang peranan penting. Angpau, kartu undangan pernikahan, selendang merah, wihara, jiaotao, atau baju pengantin, semuanya warna merah. Darah menjadi lambang sesuatu yang mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan.
mendatangkan kesejahteraan bagi hidup mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, Paulus ketika ia berjalan-jalan di kota Athena, dia menemukan banyak patung berhala. Dan dia juga menemukan satu mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara, kerinduan Paulus adalah membuat mereka mengenal apa yang mereka sembah. Namun tidak mereka kenal. Saudara, sesungguhnya darah Yesus telah dicurahkan bagi kita. Dan darah itulah yang mendatangkan keselamatan bagi yang mau percaya dan menerima Dia. Darah itu juga yang telah menyucikan saya dan saudara dari dosa. Kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah saudara sudah yakin bahwa darah Yesus itu telah tercurah bagi saudara juga? Jika saudara benar-benar percaya bahwa Yesus telah melakukan suatu karya penyelamatan bagi saudara, maka saat ini saudara tidak perlu ragu karena saudara telah mengenal Allah yang sesungguhnya. Tanggung jawab saudara dan saya sekarang adalah kita memperkenalkan Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Dia. Katakanlah bahwa darah Yesus sudah tercurah bagi keselamatan mereka. Yesus sudah menebus mereka. Soli Deo Gloria. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah berkorban demi keselamatan kami. Demi keselamatanku. Aku bersyukur karena aku telah mengenal Allah yang sesungguhnya. Kami berdoa bagi mereka yang belum mengenal-Mu Tuhan. Apakah itu saudara kami, pasangan kami, teman kami, rekan-rekan kami, tetangga kanan kiri kami Tuhan. Pakailah hidup kami untuk membawa orang lain kepada pengenalan akan Engkau. Tuhan Yesus, sebab di dalam Engkaulah kami ada, kami hidup, dan kami bergerak. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini dengan kebaikan, rahmat, anugerah. Darah Yesus, percikan darah Yesus yang telah mengampuni segala dosa kami sehingga kami beroleh persekutuan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sedang dalam persoalan, dalam menghadapi masalah. Tuhan, ajar kami mengandalkan Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan. Memohon kekuatan daripada Tuhan untuk kami mampu menghadapi setiap persoalan dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Kami juga berdoa untuk saat ini kekasih-kekasih Tuhan yang sedang susah, Engkau hiburkan. Yang sedang sakit oleh kuasa darah Yesus mengalami kesembuhan. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Yang kecewa Tuhan balut hati mereka yang kecewa. Yang keras hati Tuhan jamah lembutkan hati mereka. Untuk mereka
hatinya dibuka untuk mendengarkan kebenaran Injil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Dan kami juga berdoa Tuhan, segala pekerjaan kami Tuhan memberkati, keluarga kami Tuhan memberkati, anak-anak kami Tuhan, studi kuliah mereka Tuhan berkati, tumbuh kembang mereka Tuhan, campur tangan dan berikanlah roh takut akan Tuhan kepada anak-anak kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk hari ini, biarlah kasih karunia damai sejahtera Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, sukacita melimpah. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, selamat Tahun Baru Imlek. Bagi yang merayakannya, saya ucapkan kongsi ya, kongsi Pak Coy. Dan bagi kita semua, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berlibur. Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru dan anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.